Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Istilah karantina sudah tidak asing lagi bagi kita, apalagi di masa pandemi ini. Bagi kita yang datang dari luar negeri, saudaraku, ketika masuk Indonesia, maka perlu dikarantina terlebih dahulu. Dulu mulai 10 hari, 5 hari, 3 hari, dan sekarang ini cuma 1 hari. Dan pada zaman dulu pun, ketika bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian pun, ada karantina. Seperti yang terjadi dan ditulis dalam Imamat pasal 13 ayat 5 yang berkata demikian. Pada hari yang ke-7, haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah pemeriksaan oleh imam kepada seseorang yang disangka mempunyai penyakit kusta. Dan ketika diperiksa, harus dikarantina lagi, diperiksa lagi, harus dikarantina lagi. Sampai imam itu merasa yakin bahwa orang ini betul-betul menderita kusta atau hanya sekedar penyakit kulit biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa bisa terjadi demikian? Karena pada masa itu penyakit kusta adalah penyakit yang begitu mengerikan dan bahkan dianggap sebagai penyakit kutukan. Sehingga ketika orang kena sakit kusta, mereka itu dijauhi, bahkan harus hidup di luar akan pemukiman daripada kebanyakan rakyat. Tapi menarik sekali, kasih Tuhan itu melampaui akan segala sesuatu. Bahkan Tuhan rela menjamah dan menyembuhkan seorang yang sakit kusta ini, yang dianggap sebagai penyakit kutukan dan tidak mungkin sembuh, dan orang ini terbuang dari masyarakatnya. Dalam Matius pasal 8 ayat 3 dikatakan demikian. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyakit kusta, penyakit yang begitu mengerikan dan rasanya tidak mungkin disembuhkan. Hanya dengan sekali jamahan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Itu artinya apa, saudaraku? Hari-hari ini mungkin kau sedang menghadapi sebuah kesulitan yang begitu besar, yang rasanya tidak mungkin orang bisa menolong, bahkan saudara mulai dijauhi. Tapi percayalah, ketika engkau datang kepada Tuhan dan tangan Tuhan menjamah engkau, apapun yang sedang engkau hadapi, percayalah Tuhan sanggup untuk menolong engkau. Jadi, hiduplah percaya kepada Tuhan dan terus berharap kepada Dia. Haleluya. Amin. Jika saudara diberkati, saudara bisa subscribe dan bagikan.